Halo semuanya, kembali lagi di channel Kata Hukum. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai alasan perceraian apa saja yang dapat dikabulkan oleh hakim dalam persidangan di pengadilan. Perkawinan adalah institusi yang suci dan sakral, yang sering dianggap sebagai ikatan seumur hidup antara dua individu yang saling mencintai dan menghormati satu sama lain. Namun, dalam kenyataannya, ada kalanya perkawinan menghadapi cobaan dan tekanan yang begitu besar sehingga tidak dapat dipertahankan lagi. Disinilah saat ketika perceraian menjadi pilihan yang perlu dipertimbangkan oleh pasangan yang terlibat. Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selanjutnya, Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri lagi. Dalam penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jungto pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah: yang pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan. Yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Yang ketiga, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Yang keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Yang kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau sebagai istri. Yang keenam, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Selain alasan-alasan tersebut, masih terdapat 2 alasan lain yang tercantum dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu yang pertama, suami melanggar taklik talak. Yang kedua, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Penting untuk diketahui bahwa kompilasi hukum Islam mengatur ketentuan lanjutan akan alasan-alasan perceraian tersebut secara lebih terperinci. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud adalah gugatan perceraian karena alasan salah satu pihak meninggalkan rumah tanpa izin dapat diajukan setelah 2 tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah. Kemudian, gugatan karena alasan ini dapat diterima jika tergugat atau pihak yang meninggalkan menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau kembali ke rumah. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan gugatan perceraian karena alasan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri dapat diterima jika pengadilan agama telah mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan telah mendengar kesaksian dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pasangan suami atau istri tersebut. Hal tersebut diatur dalam pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan gugatan perceraian karena alasan salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat dapat diajukan dengan menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hal tersebut diatur dalam pasal 135 Kompilasi Hukum Islam. Dapat disimpulkan, perceraian adalah keputusan yang serius dan harus dipertimbangkan dengan baik. Alasan-alasan tersebut adalah beberapa alasan yang diakui oleh Undang-Undang Perkawinan yang menjadi dasar hakim dalam memutus perkara perceraian. Penting untuk mencoba menyelesaikan konflik dan masalah dalam perkawinan dengan cara damai
dan berbicara terbuka satu sama lain sebelum memutuskan untuk bercerai. Namun, jika perceraian adalah satu-satunya pilihan yang tersisa, maka pasangan harus memastikan bahwa mereka memahami proses hukum yang akan mereka jalani dan memperoleh nasihat yang baik dari seorang mediator atau penasihat hukum Anda. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info terbaru seputar dunia hukum. Terima kasih.